Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin kami dari kelompok 5, Manajemen Rantai Pasok, akan mempresentasikan tentang distorsi informasi dan bullwhip effect dalam rangka memenuhi tugas semester dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Kelompok 5 ini terdiri dari anggota yang pertama Aisyah Husnul Khotimah, kedua Atika Dwike Putri, ketiga Dinda Salsabila, yang keempat Fauzi Maulana Ahyar, kelima Intan Utami Yulmeiranti, keenam Mei Ayu Rahmadiani, 7 Nadira Diah Kartika Dewi, 8 Rifki Darmawan, 9 Septian Al-Habib Teruna, dan yang terakhir Yosua Robert Andreson Lampung Bulan. Next. Untuk materi presentasi yang akan kami bawakan, yang pertama adalah mengenai distorsi informasi dalam rantai pasok. Yang kedua, contoh kasus dan dampak dari distorsi informasi. Ketiga, bagaimana MRP mengatasi distorsi informasi. Yang keempat, bullwhip effect dalam rantai pasok. Yang kelima, contoh kasus dari bullwhip effect. Dan yang terakhir adalah bagaimana MRP mengatasi bullwhip effect. Next. Selanjutnya, yaitu tentang distorsi informasi. Distorsi informasi ini adalah ketidaksesuaian atau penyimpangan antara informasi yang diterima dan informasi yang sebenarnya dalam suatu rantai pasok atau supply chain. Distorsi ini bisa terjadi saat data permintaan, stok, atau pengiriman berubah dari bentuk aslinya karena keterlambatan, kesalahan interpretasi, atau manipulasi di sepanjang alur rantai. Sederhananya, informasi yang masuk ke pemasok bukanlah cerminan akurat dari permintaan pelanggan akhir. Seringkali sudah dibesar-besarkan atau dilunakkan. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kasus dan dampak dari distorsi informasi. Nih, contoh satunya itu seperti perkiraan permintaan berlebihan. Semisal konsumen membeli 100 unit produk, lalu retailernya khawatir akan kehabisan stok. Jadi retailer memesan 120 unit ke distributor. Distributor melihat pemesanan dari retailer menaikkan lagi jadi 150 unit karena ingin mengantisipasi lonjakan permintaan. Nah, pada akhirnya produsen memproduksi 200 unit. Hasilnya, produsen melihat lonjakan permintaan yang sebenarnya itu tidak nyata, hanya karena data permintaan menggelembung di setiap level. Yang seharusnya sebenarnya hanya 100 unit produk yang dibeli oleh konsumen, tetapi produsen sudah memproduksi 200 unit. Lalu contoh yang kedua itu adalah panic buying atau overorder. Contohnya itu saat pandemi COVID 2019 lampau. Toko retail itu kehabisan masker. Distributor menerima order dalam jumlah besar dari banyak retailer karena mereka sedang panik untuk membeli jumlah masker yang sangat banyak. Produsen produsen mengira permintaan melonjak secara drastis, padahal hanya efek sementara dari kepanikan. Lalu, akibat dari distorsi informasi ini bisa berupa adanya overproduksi, yaitu barang yang menumpuk di gudang, atau stok yang tidak merata, kekurangan di satu tempat, atau bahkan kelebihan di tempat yang lain. Ini akan merugikan finansial akibat salah mengambil keputusan. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana MRP mengatasi distorsi informasi. Yang pertama, dengan berbagi informasi. MRP mendorong semua pihak dalam rantai pasok untuk berbagi data permintaan, stok, hingga jadwal pengiriman secara terbuka. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan persepsi atau asumsi yang seringkali menyebabkan overordering atau understock. Selanjutnya yang kedua ada sistem terintegrasi. Dengan bantuan ERP, EDI, dan sistem cloud, informasi bisa disatukan secara real-time dan otomatis. Ini penting agar seluruh pelaku rantai pasok memiliki akses ke data yang sama dan konsisten. Lalu yang ketiga, ada pemantauan real-time. Sensor dan AI digunakan untuk memantau stok,
pengiriman, dan permintaan secara langsung sehingga data lebih akurat. Selanjutnya, yang keempat, ada perencanaan kolaboratif. MRP juga memungkinkan produsen dan distributor untuk merencanakan produksi serta pengadaan bersama berdasarkan data permintaan aktual. Hal ini meningkatkan koordinasi dan mengurangi kelebihan atau kekurangan stok. Lalu yang kelima ada sinkronisasi permintaan dan produksi. Produksi dilakukan mengikuti permintaan nyata atau real demand. Nah, hal ini itu membantu menghindari produksi berlebih maupun kekurangan barang yang sering menjadi pemicu utama bullwhip effect. Selanjutnya yang terakhir adalah penyederhanaan proses dan komunikasi. MRP menstandarkan format laporan, laporan data, dan sistem komunikasi, sehingga semua pihak lebih mudah memahami informasi secara seragam. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bullwhip efek dalam rantai pasok. Di mana bullwhip efek ini adalah fenomena dalam manajemen rantai pasok, di mana fluktuasi kecil pada permintaan konsumen di tingkat retail akan menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di tingkat distributor, produsen, hingga pemasok bahan baku. Efek ini seperti cambuk goyangan kecil di ujung, yaitu bagi konsumen, yang menyebabkan gelombang besar di pangkal, yaitu produsen. Ciri-ciri bullwhip effect ini yaitu permintaan tidak stabil di tingkat produsen, meskipun stabil di tingkat konsumen. Selanjutnya, terjadi overstock atau stock out karena prediksi permintaan yang berlebihan. Dan yang terakhir, biaya operasional dan penyimpanan pun meningkat. Selanjutnya, contoh kasus atas bullwhip effect ini yaitu seperti kasus konsumen retailer, distributor, dan produsen, di mana konsumen membeli sedikit lebih banyak sabun yang diakibatkan karena adanya promosi. Selanjutnya, retailer ini melihat adanya lonjakan permintaan dari konsumen dan memesan lebih banyak ke distributor. Selanjutnya, distributor akan menaikkan pesanan ke produsen karena ketakutan atas kehabisan stok. Dan yang terakhir, produsen memproduksi dalam jumlah yang besar, mengira akan ada permintaan yang naik secara permanen. Padahal, permintaan tersebut hanya naik sementara. Akibatnya, produsen kelebihan stok dan biaya naik. Selanjutnya, akan dilanjutkan. Baik, mohon izin menjelaskan bagaimana MRP atau manajemen rantai pasok mengatasi bullwhip effect. Cara mengatasi bullwhip effect yang pertama, berbagi informasi. Baik, izin melanjutkan tentang bagaimana MRP mengatasi bullwhip effect. Yang pertama, yaitu berbagi informasi, yaitu data permintaan dibagikan antar pelaku rantai pasok secara real time. Kemudian yang kedua, dengan sistem terintegrasi, yaitu sistem digital menyatukan data agar tidak terjadi keterlambatan informasi. Kemudian yang ketiga, kurangi order batching. Yang dimaksud di sini yaitu pemesanan kecil dan rutin, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Kemudian stabilkan harga dan promosi, yaitu hindari diskon besar yang bikin lonjakan pesanan tiba-tiba. Kemudian koordinasi perencanaan. Perencanaan produksi dan distribusi dilakukan secara bersama. Kemudian yang terakhir, gunakan IoT atau AI sebagai sensor dan AI bantu prediksi permintaan lebih akurat. Selanjutnya, kemudian saya ingin menjelaskan tentang perbedaan distorsi informasi dan bullwhip effect. Dari segi definisi, distorsi informasi berarti ketidaktepatan atau keterlambatan data yang disampaikan dalam rantai pasok. Sedangkan bullwhip effect
yaitu fluktuasi permintaan yang membesar dari hilir ke hulu antara rantai pasok. Dalam segi penyebab utama, dalam distorsi informasi, komunikasi tidak akurat, keterlambatan, asumsi, dan sistem tidak terintegrasi. Dalam bullwhip effect, penyebab utamanya yaitu akibat dari distorsi informasi, pemesanan batch, promosi, dan sebagainya. Kemudian dari segi aspek bentuk masalah, untuk distorsi informasi sendiri, informasi permintaan, stok, atau pengiriman menjadi tidak valid. Dalam bullwhip effect, bentuk masalahnya yaitu permintaan tidak semakin besar di setiap level rantai pasok. Untuk aspek akibat langsung, di distorsi informasi yaitu keputusan operasional dan perencanaan yang salah. Sedangkan di bullwhip effect, overproduksi, kelebihan stok, atau kekurangan produk. Sebagai contohnya, dalam distorsi informasi, retailer menaikkan order karena takut kehabisan stok, permintaan stabil. Kemudian di bullwhip effect, contohnya yaitu produsen memproduksi berlebihan karena salah membaca permintaan. Dalam segi hubungan, distorsi informasi penyebab utama dari bullwhip effect. Sedangkan pada bullwhip effect, dampak lanjutan dari distorsi informasi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yosua. Baik, mohon izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah eh, kesimpulan dari presentasi, di mana pada akhir presentasi ini kami menyampaikan eh, ada lima, lima ya. Yang pertama, distorsi informasi itu terjadi ketika ada permintaan stok atau pengiriman yang tidak akurat, tertunda, atau disalahartikan di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, bullwhip effect ini eh, akibat dari distorsi tersebut, di mana fluktuasi yang kecil di permintaan konsumen ini menghasilkan fluktuasi besar di tingkat produsen, bahkan sampai pada pemasok. Nah, lalu yang ketiga, dampaknya apa yang dampak yang ditimbulkan dari adanya distorsi dan blue effect adalah overstock. Nah, bahkan ada juga yang kekurangan barang, biaya logistik yang makin meningkat, dan turunnya kepuasan pelanggan. Ini semua menyebabkan kerugian baik di sisi produsen maupun di sisi konsumen. Dan yang keempat, eh, manajemen rantai pasok yang modern ini mengatasi masalah ini dengan cara antara lain, yang pertama berbagi informasi secara real time. Kedua, menggunakan sistem terintegrasi ERP dan ID, menghindari order yang besar sekaligus atau order batching. Yang keempat, menstabilkan harga dan promosi. Yang kelima, melakukan perencanaan bersama antar pelaku
rantai ya, rantai pasok baik dari konsumen, dari produsen, retailer dan sebagainya, sehingga menerapkan teknologi seperti IoT dan AI dalam eh, menciptakan rantai pasok yang kondusif bagi produsen hingga tingkat retail. Dan yang terakhir, kunci utama dari Bullwhip Effect adalah transparansi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini eh, cukup menarik untuk dibahas. Mengapa demikian? Karena bullwhip effect dan distorsi informasi ini sangat kelihatan bukan hanya karena eh, perilaku dari konsumen dan produsen, tetapi juga karena adanya suatu hal yang bisa dikatakan yang tidak biasa atau fenomena. Seperti contohnya yang kita lihat adalah ketika kita menghadapi COVID-19, COVID eh, pada saat itu yang paling kelihatan adalah produk masker, di mana ada panic buying. Nah, kalau bisa bercerita pada saat COVID, mungkin kita pernah mendengar harga masker atau awal-awal ya, itu kan masker sangat langka. Bahkan waktu itu masker itu sampai dijual sampai ada mungkin abang kakak pernah dengar sampai 1 juta per kotak. Dulu ketika itu langka karena ketakutan masyarakat akan adanya virus COVID. Dan inilah yang dimaksudkan dengan eh, distorsi tersebut ya, bullwhip bullwhip effect. Nah, di mana ketika permintaan itu sangat tinggi di masyarakat, nah perusahaan itu membacanya, eh, wah ini harus produksi banyak-banyak. Nah, ketika diproduksi terus-menerus banyak-banyak, eh, pada akhirnya kalau masih ingat setelah tidak lama daripada awal mula COVID itu udah balik lagi tuh harganya. Bahkan kayaknya masker udah terlalu banyak terbuang-buang di sana sini karena semakin tidak berharganya. Itulah karena produksinya yang overstock ya, terlalu sangat banyak karena merespon dari adanya efek panic buying tersebut. Nah, eh, inilah yang menarik dari materi ini, adanya distorsi informasi dan bullwhip effect. Yang kami bahas eh, dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen rantai pasok. Ya, adapun kami mengerjakan presentasi ini memiliki tugas masing-masing dari kami semua satu kelompok, ada 10 orang. Baik kami yang mempresentasikan, ada juga teman kami yang membuat presentasi, membuat PPT, ada yang mau mengedit video, ada yang mencari materi, referensi dan sebagainya. Dan kami semua terlibat di sini dalam pembuatan PPT. Demikian kami presentasikan dari kelompok 5. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami akhiri.
kami ucapkan terima kasih.